Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan ilmu saya yang saya dapat dari bangku kuliah, meskipun sedikit, semoga manfaat dan barokah. Amin. Alangkah lebih baiknya jika saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Uh, Perkenalkan, nama saya Zainul Fauzan yang tertera di monitor komputer ini, dan dosen pengampus saya yaitu dosen kami tercinta, yaitu Bapak Akhlis Monazirin, Magister Teknologi, dan saya berasal dari Universitas Ibrahimi, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Teknologi Informasi. Dan sejajar kepada pembahasan CPU. Di sini saya akan menjelaskan apa itu CPU. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian CPU. Apa itu CPU? Nanti saya akan jelaskan. Yang kedua, saya akan menjelaskan arithmetic and logic unit yang disingkat dengan ALU. Yang ketiga, saya akan menjelaskan unit control. Dan keempat adalah register. Baik, kita ke bahasan yang pertama, yaitu pengertian CPU. Apa itu CPU? Central Processing Unit atau disingkat dengan CPU adalah perangkat keras komputer yang memiliki tugas untuk menerima dan melaksanakan perintah data dari perangkat lunak. Merupakan pusat pengolahan data dalam sebuah komputer. CPU sering disebut juga sebagai prosesor. Cepat atau lambatnya kinerja dari sebuah komputer cukup ditentukan oleh kualitas dan teknologi dari CPU yang digunakan. Dapat saya pahami bahwa CPU ini adalah prosesor. Dapat saya katakan sebagai prosesor, dan juga saya katakan mungkin teman-teman juga paham apa itu prosesor atau CPU. CPU saya katakan sebagai otak komputer. Di sini juga dijelaskan bahwa cepat atau lambatnya kinerja dari sebuah komputer cukup ditentukan oleh kualitas dan teknologi dari CPU yang digunakan. Mungkin ini ada bagiannya juga, yaitu saya sebutkan ada model, ada tipe AMD dan juga ada yang Intel. Intel ini ada banyak juga bagiannya, ada Intel Core, Celeron, Pentium, dan banyak lagi. Yang Core ini dibagi juga, yaitu ada Core i3, Core i5, dan Core i7. Nanti saya akan, untuk lebih jelasnya, saya akan jelaskan di pembahasan selanjutnya. Dan kedua yaitu ALU, Arithmetic and Logic Unit, yang disingkat dengan ALU, ialah bertugas membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. ALU sering disebut juga sebagai mesin bahasa karena bagian ini mengerjakan instruksi data, instruksi bahasa mesin yang diberikan kepadanya. ALU terdiri dari dua bagian, yaitu arithmetic dan unit logika boolean, yaitu yang masing-masing memiliki spesifikasi tugas tersendiri. Nanti saya akan jelaskan apa itu gunanya arithmetic and logic yang disingkat dengan ALU. Lanjut pembahasan yang ketiga, yaitu register. Register di sini adalah media penyimpanan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data. Mungkin saya ketahui di sini dikatakan RAM. RAM di sini singkatan dari Random Access Memory. Ini adalah RAM ini sebagai media penyimpanan sementara. Memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya. Nanti saya jelaskan di pembahasan selanjutnya. Dan pembahasan yang keempat terakhir, yaitu unit control. Kontrol di sini adalah bertugas mengontrol operasi CPU dan secara keseluruhan mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya. Termasuk dalam tanggung jawab unit kontrol adalah mengambil instruksi-instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut. Baik, saya akan jelaskan dari semua yang tadi saya presentasikan, bahwa CPU adalah memiliki tiga komponen, yaitu unit control, register, dan ALU. Kontrol unit atau disebut dengan unit control membedakan instruksi dan data. Ini membedakan instruksi dan data. Instruksi ditempatkan ke program penyimpanan, sedangkan data ditempatkan di working storage. Selanjutnya, instruksi dan data yang ada di
sudah disimpan di program penyimpanan dan ditempatkan di working storage, akan diambil oleh unit kontrol kembali, akan disimpan di register. Setelah ada di register, bila instruksi merupakan logik atau arithmetic, maka ia akan dibawa ke ALU atau arithmetic and logic unit untuk diproses, dan hasilnya akan ditampung di akumulator, dan unit kontrol akan mengambilnya dan membawanya kembali ke dalam random access memory yang akan ditampilkan nanti ke monitor atau alat output. Mungkin dari teman di sini ada yang belum paham, mungkin ada juga mungkin dari teman-teman bisa menambah dari penjelasan saya, mungkin kurang paham juga dapat dideskripsikan di kolom komentar di bawah ini, dan jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.